pasca observasi. Nah, untuk pra observasi ini itu yang pertama akan saya lakukan dengan Bu Gendis. Nah, ini dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui pembelajaran apa yang akan dikembangkan, kemudian strategi apa dan tujuan pembelajaran seperti apa, seperti itu Bu Gendis. Jadi lembar observasi ini, pra observasi ini dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran seperti itu Bu Gendis, yang nanti akan kita lakukan. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Gendis, itu tujuan pembelajaran itu apa ya Bu Gendis ya? Ya, tujuan pembelajaran pada materi yang saya ajarkan itu yaitu peserta didik mampu mengoperasikan perangkat lunak dalam lingkup desain komunikasi visual dengan sebab pembuatan tipografi. Tipografi. Nah, untuk apa itu tipografi itu tadi kira-kira area pengembangan yang tidak dicapai itu apa Bu Gendis? Untuk pengembangan yang tidak dicapai itu ada dua Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu nanti siswa dapat memahami operasional perangkat lunak dalam pembuatan tipografi ini. Sedangkan untuk keterampilan siswa dapat mempraktikkan bagaimana cara membuat tipografi dengan perangkat lunak tersebut. Dari mempraktekkan itu tadi, terus kemudian pengetahuannya tadi sudah dijelaskan, memahami. Nah, selanjutnya strategi yang dipersiapkan itu apa aja Bu Gendis? Itu strateginya adalah dengan berdiferensiasi ya. Jadi nanti sesuai dengan minat siswa, dengan apa itu menggunakan konten berproduk. Itu masuknya ke berdiferensi produk konten. Baiklah Bu Gendis, untuk tahapan pra observasi kelas ini sudah cukup. Ini saatnya kita masuk ke observasi kelas. Nanti saya yang akan mengobservasi Bu Gendis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketuanya memimpin doa. Siap, gerak. Kita mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, ketemu lagi sama Bu Gendis ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. Absen, Amanda, Amel, Bella, Dewi, Elvi, Eliza, Hanif, Adib. Intan, Jenika, Kurnia, Lucy, Nafis, Nanda, Reni, Aziz, Cynthia, Stella, Wanda, Amin, ya. Jadi hari ini yang tidak masuk satu ya. Alhamdulillah yang lain sehat. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Iya, desain grafis atau komputer grafis. Nah, itu adalah salah satu apa itu elemen-elemen desain komunikasi visual. Nah, jadi sekarang kita hari ini masuk ke subbab selanjutnya. Kalau kemarin kita belajar komputer grafis atau desain grafis, nah yang kedua ini kita akan masuk ke subbab, yaitu tentang tipografi. Dan di sini kan ada banyak elemen desain komunikasi visual ya. Ada selain komputer grafis ada tipografi, lalu ada text design, lalu ada fotografi, videografi dan yang lain-lain. Nah, untuk yang kedua ini kita masuk ke tipografi. Ada
Ada yang sudah pernah dengar tipografi? Pernah mendengar, pernah bahkan membuat mungkin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa nih? Apa yang kamu pertama? Tipografi. Peletakan teks. Ya, intinya teks ya. Nah, itu lumayan tahu. Nah, jadi nanti untuk teman-teman yang belum tahu kita akan bahas sedikit. Nah, nanti kita terdiri dari teori sama praktik. Ini kita teori dulu. Selanjutnya adalah praktik. Praktiknya sederhana dulu. Oke, sebagai pengawalan. Nah, Bu Gendis sedikit menjelaskan tentang typography. Jadi typography itu berasal dari bahasa apa kira-kira? Typography. Bahasa Inggris. Yang artinya adalah tata huruf. Jadi, ada tadi bilang teks ya betul. Nah, tapi dalam artian bahasa Inggris artinya tata huruf. Yang secara istilah, nah itu dapat diartikan sebagai seni merancang, menyusun dan mengatur tata letak serta jenis huruf dengan peraturan pada ruang yang tersedia. Kenapa? Apa tujuannya Bu kita seorang desainer ini perlu mempelajari tentang typography? Typography ini bertujuan untuk membantu pembaca untuk mendapatkan kenyamanan maksimal dalam membaca, baik dari segi keterbacaan maupun estetika. Mengingat teks itu adalah informasi yang paling penting ya. Kalau kalian lihat sebuah brosur atau sebuah konten sosial media, nah itu kan biasanya elemennya kan hanya gambar aja, tapi pasti ada teksnya. Nah, karena teks itu adalah sumber informasi yang terpenting. Kalau ada gambar tapi nggak ada teks, nanti informasinya kurang jelas. Nah, makanya kita perlu memberikan sebuah sentuhan estetika pada teks yang akan kita buat. Jadi kalau dibilang sebenarnya susah nggak sih Bu kalau kita bikin seni tata huruf itu? Nah, kalau dibilang susah sebenarnya juga nggak susah, tapi kalau dibilang mudah tapi juga nggak mudah. Kita perlu ketelitian. Nah nanti sebenarnya teorinya ada banyak, ada sejarahnya, selanjutnya ada prinsip-prinsipnya, ada daya tariknya, dan ada tugasnya. Nah untuk teorinya nanti kita sambil jalan ya, karena kita pertemuannya ada di Jakarta. Nah sebelum itu, sebelum menjelaskan jauh ke teori-teori selanjutnya, nah kita kenalan dulu. Kita kenalan dulu lewat praktek. Sebenarnya kalian udah tahu kan tipografi kan? Nah, kita nanti yang dibutuhkan apa Bu prakteknya dulu. Yang pertama kita dulu komputer dan piramida yang lain. Selanjutnya kita pakai perangkat lunak. Di sini kita pakai Corel. Nah, setelah itu kita siapkan fontnya dulu. Nanti kalian download dulu fontnya ya. Download fontnya nanti di download baru. Nanti di depan dulu. Oke, silahkan dinyalakan dulu. Komputernya sudah semua? Sudah dibuka Corelnya? Oke, kalian buka web browsernya dulu. Pertama kali kalian buka web browsernya dulu. Atau pilih satu warna dulu ya boleh, nggak apa-apa. Oke, sudah? Kalian sudah memilih warna? Sudah. Kalau sudah kita akan membuat gradasi dari warna ini. Kita mau membuat gradasi. Bagaimana caranya? Kita gunakan tools yang paling bawah. Ini namanya interactive fill tool. Yang paling bawah sudah kelihatan kan? Di sini. Nah, kita seleksi terlebih dahulu semua teks yang sudah kita ketikkan. Kalau sudah diseleksi, kalian klik interactive fill tool. Nah, karena sudah muncul seperti ini ya. Kalau belum muncul, diklik dulu. Kalau belum muncul, diklik dulu. Nah, di sini ada pilihan 2 warna. Nanti kita ubah warnanya sesuai keinginan kalian. Misalkan saya mau ubah, atau saya mau putar taruh di atas. Ini saya mau ubah jadi warna oranye. Sini saya ubah jadi warna. Jadi ada gradasi antara warna oranye dan putih. Gimana?
kontur. Tulisannya CONTOUR, kontur. Gitu ya. Di sini di icon yang blend ini kalian ketik lama, terus pilih kontur. Pilih kontur. Sebelum pilih kontur jangan lupa seleksi dulu ya. Seleksi dulu semua, lalu pilih kontur. Kontur yang mana Bu? Yang kayak gini nih bentuknya. Kontur plus. Sudah dipilih kontur? Nah, lalu di sini ada tulisannya preset toh. Preset list. Kalian pilih yang flow outward. Ya, flow outward. Kalau orangnya agak ngehe nggak apa-apa. Nanti gitu. Kayak ada belakangnya gitu Bu. Kalau kayak ada belakangnya. Kalau ada belakangnya taruh di sini di kontur step diganti satu. Nah, selanjutnya kalau udah diganti satu, nah di sini di kontur offsetnya itu kalian bisa sesuaikan ya sesuai keinginan kalian. Misalkan diganti 0,1 atau 0, berapa. Jadi nggak terlalu tebel, juga sama. Ganti 0,1. Jadi biar nggak terlalu. Oke, kalau sudah diberi kontur, sekarang kita berikan efek. Sudah sampai kontur ya? Nah, kita berikan efek seperti 3D. Seperti 3D itu kita pakai nanti apa ya? 3-point curve. 3-point curve itu ada di apa itu? Teman-temannya pencil itu loh. 1, 2, 3, 4, 5 dari atas kalian klik apa itu lama lalu pilih 3-point curve. Ya, kalau udah nanti kita zoom, nanti kita buat seperti efek tinggi yang kasih warna putih di mana ya? Kasih warna putih ini lalu hilangkan, jadi kayak ada efek 3D-nya seperti itu. Jadi ini semua yang sekiranya butuh atau bentuk lemah-lemah kayak gini dikasih efek seperti ini. Bisa? Silakan dicoba dulu. Ya kalau kalian butuh dulu ya. Ya kira-kira seperti ini. Ini juga sampai semua mood terpenuhi. Cara menyukai garisnya itu gimana? Cara Menyukai garisnya. cara ngecilin garisnya. Jadi loh, yang ada gambar ininya nanti dikasih 0,
ya 0,2 berapa ya. Kira-kira ada efek apa itu gimana ya 3D-nya gitu. Kenapa kok kita perlu memberikan apa itu lukisan pakai 3 book ini biar ada efek 3D-nya. Nanti kalian selesaikan sampai akhir. Gitu ya? Ya. Engko nang tengah-tengah kene ya, Kak ya. Heeh. Langkah-langkah bagaimana kita membuat tipografi. Jadi gimana menurut kalian gampang apa mudah? Ya, gampang ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, kalian akan senang mengubah-ubah atau mendesain huruf. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah ditulis jelaskan lagi, gitu ya. Nah, sebelum begitu itu ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, tidak ada. Sekarang saya tanya dulu sama kalian sebelum saya tutup. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Ada yang masih ingat? Ya, ada katakan dulu Mas Dani. Ya, apa Mas Dani? Ya, tata huruf ya. Nah, jadi kalian sudah lumayan memahami tentang tipografi. Jadi ingat, artinya adalah tata huruf. Nah, besok kita akan belajar lebih lagi tentang tipografi. Kita belajar sejarahnya, lalu kita juga akan belajar praktek lebih seru tentang tipografi. Nah, tugasnya kalian di rumah adalah mencari tentang sejarah tipografi. Nanti silakan dituliskan di buku tulis kalian, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai sini ya pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Gendis, tadi sudah observasi kelas dan ini terdapat beberapa catatan refleksi dari saya seperti itu. Yang pertama, itu penerapan pembelajaran DKV Ibu Gendis itu sudah berdiveriasi produk dan konten dengan cara murid tadi diberikan kebebasan untuk memilih bentuk font dan gradasi warna seperti itu ya Bu Gendis ya. Terus kemudian untuk untuk topik percakapan dan catatannya, yang pertama Bu Gendis sudah melakukan budaya positif di dalam kelas. Itu sudah bagus sekali seperti itu, karena siswa-siswi dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing seperti itu. Terus kemudian untuk yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan berdiferensiasi produk dan konten yang sudah bagus, di mana menentukan strategi materi dan praktek yang sesuai dengan kemampuan murid seperti itu Bu Gendis. Kemudian yang ketiga, dalam penerapan PSP telah baik dalam pelaksanaannya. Bu Gendis sudah bagus, suara jelas dan Bu
Gendis pasti bahagia dan nyaman anak-anaknya, karena saya lihat anak-anaknya ceria, terus kemudian anak-anaknya aktif juga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rencana tindak lanjut ini nanti akan ada pelaksanaan asesmen atau evaluasi yang harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran lebih maksimal lagi. Walaupun ini pembelajarannya Bu Gendis di kelasnya Bu Gendis itu sudah bagus. Jadi itu nanti harus ada tahapan evaluasi lagi. Seperti itu ya Bu Gendis ya. Oke, dipertahankan Bu Gendis. Untuk hari ini matur nuwun sangat kerjasamanya. Ya, satu-satu. Monggo Bu Gendis.